Sama? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dikumpulkan oleh Allah untuk mempelajari Al-Quran, untuk mempelajari apa yang Allah sudah wahyukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan tujuannya yang paling utama adalah untuk menambah keimanan, untuk menambah keyakinan kita tentang kebenaran Al-Quran, kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Dan pada kesempatan yang sebelum ini kita telah membahas bagaimana kehidupan Nabi Ismail, yaitu putra pertama dari bapak para nabi, bahkan sebagian ulama mengatakan bapak seluruh manusia. Karena Allah SWT membersihkan umat manusia ini sebanyak 3 kali, yaitu yang pertama pada zaman Nabi Adam itu sendiri, itu adalah Nabi Adam bapak seluruh manusia. Kemudian ketika Nabi Nuh diutus, semua nasab umat manusia kembali kepada Nabi Nuh. Kemudian ketika Nabi Ibrahim diutus, maka tidak ada lagi nasab manusia sekarang kecuali itu sampai kepada Nabi Ibrahim. Nah, ini yang dikatakan oleh sebagian ulama terkait dengan nasab manusia pada zaman sekarang. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas putra kedua dari putra Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Ishak. Dan sebelum membahas ke Nabi Ishak, Nabi Ismail itu sendiri putra pertama yang lahir 14 tahun sebelum lahirnya Nabi Ishak. Jarak antara Nabi Ismail dengan Nabi Ishak adalah 14 tahun. Terus kemudian jikalau kita membahas Nabi Ishak, maka Nabi Ishak adalah bapaknya Bani, atau kakeknya, berarti kakeknya Bani Israel. Kalau kita membahas Nabi Ismail, maka Nabi Ismail itu keturunannya tidak ada yang menjadi nabi kecuali Nabi Muhammad SAW saja. Jadi ketika kita sudah berpindah ke Nabi Ishak, maka setelah itu hampir mayoritas para nabi yang Allah utus itu berasal dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Dan Nabi Ishak itu sendiri lahir dari istri pertama Nabi Ibrahim, yaitu yang bernama Sarah. Dan nanti juga pembahasan ini, walaupun memang yang namanya Nabi Ishak tidak banyak disebutkan ceritanya tidak banyak rinciannya di dalam Al-Quran, dan juga tidak banyak rinciannya di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, saya insyaallah sekalian akan menambahkan pembahasan tentang salah satu putra dari Nabi Ishak, yaitu Nabi Yakub. Terkait dengan putra Nabi Ibrahim, kita kembali terlebih dahulu dari awal kelahiran Nabi Ishak, yang namanya putra-putra Nabi Ibrahim, yang mana para ulama itu berbeda pendapat terkait dengan, Nabi Ibrahim putranya ada 2 yang disepakati oleh para ulama, tapi para ulama berbeda pendapat terkait dengan putra Nabi Ishak. Nabi Ibrahim memiliki 2 putra, yaitu dari Hajar. Hajar berasal dari Mesir. Dikatakan rasnya adalah ras Koptik, yaitu suku asli yang tinggal di Mesir sejak dahulu. Dan Nabi Ibrahim berasal dari Babilonia, dari Irak sekarang, dari negara yang sekarang wilayahnya itu masuk ke negara Irak. Rasnya berbeda juga. Kemudian lahir dari keduanya Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ismail adalah orang yang pertama kali tinggal di wilayah atau daerah yang bernama Makkah, Baitullahil Haram.
Kemudian Nabi Ismail menikah dengan salah satu putri dari pembesar kaum yang berasal dari Jurhum, wilayah perbatasan, sekarang perbatasan antara Saudi dengan Yaman, Saudi bagian selatan. Dan itu yang disebut dengan suku Arab asli, itu yang dahulu tinggal di situ, Jurhum. Kemudian nanti akan ada kaitannya juga dengan putra Nabi Ishak. Karena keturunan Nabi Ishak memiliki kaitan erat dengan keturunan Nabi Ismail juga. Dan juga nanti ada keturunan, rincian ras mana yang paling berhak untuk tinggal di Palestina. Itu salah satu yang akan kita singgung insyaallah ta'ala ketika membahas Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Baik, kita kembali ke Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Mereka berdua adalah cikal bakal adanya Bani Israel. Dan mayoritas nabi yang Allah utus itu berada di Bani Israel. Tidak ada suatu kaum yang mana Allah utus nabi banyak itu kecuali Bani Israel saja. Ribuan. Hanya untuk mendakwai Bani Israel. Padahal jumlah Bani Israel tidak besar, tidak banyak. Nabi Ishak, ketika proses lahirnya mungkin kita sudah banyak mendengar tentang bagaimana Allah memberikan putra untuk Nabi Ibrahim, putra yang kedua yang bernama Ishak dari istri yang bernama Sarah. Sarah itu juga berasal dari Babilonia, berasal dari Irak. Karena Sarah adalah putri dari masih kerabatnya, entah itu paman atau yang dikatakan itu juga masih kerabat dengan Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ishak itu sendiri lahir dari seorang perempuan yang dikatakan oleh para ahli sejarah usianya sudah menginjak 90 tahun. Sarah hamil Ishak usianya sudah 90 tahun, sedangkan usia Nabi Ibrahim sudah di atas 100 tahun. Banyak sumber yang menyebutkan usia Nabi Ibrahim itu hingga 200 tahun. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman dalam surat Hud yang mengkabarkan tentang proses Allah memberikan Ishak kepada Nabi Ibrahim di 3 ayat, yaitu ayat ke-69 hingga 71 di surat Hud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama." Qala salam, fama labitha an ja'a bi ijlin haniz. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. Di 3 ayat ini adalah ayat yang paling terperinci tentang cerita proses lahirnya Nabi Ishak, yaitu Allah yang ketika Allah berfirman pada ayat ke-69 yang artinya dan telah datang utusan kami kepada Ibrahim. Dan para ulama berbeda pendapat terkait dengan utusan itu berapa malaikat. Sebagian ulama mengatakan 2 malaikat, sebagian lagi 3 malaikat, sebagian lagi mengatakan 4 malaikat. Jikalau 2 malaikat maka itu adalah malaikat Jibril dan malaikat pencabut nyawa. Kemudian jikalau 3, maka di situ adalah malaikat Jibril, Mikail dan Israfil. Kemudian jikalau 4 dikatakan ketambahan yang keempat adalah malaikat pencabut nyawa. Nah, ini terkait dengan utusan Allah karena memang tidak ada rincian berapa utusan Allah yang diutus ke kaum Lut. Tapi sebelum ke kaum Lut mampir terlebih dahulu ke rumahnya Nabi Ibrahim. Tapi yang paling penting adalah Allah mengutus malaikat yang menyerupai manusia untuk bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dan kata Allah, dan telah datang kepada Ibrahim utusan dari kami bil busyra, untuk membawa kabar gembira. Karena mereka membawa 2 kabar, kabar gembira dan kabar yang buruk, yaitu diadabnya kaumnya Nabi Lut. Kemudian mereka pun menyapa qalu salama, yaitu keselamatan bagi kalian. Maka Nabi Ibrahim pun juga menjawab salam, yaitu keselamatan juga bagi kalian. Kemudian fama labitha an jaa bi ijlin haniz.
Yaitu tidak lama kemudian Nabi Ibrahim datang dengan membawa anak sapi yang sudah dimasak. Anak sapi yang sudah dimasak. Yang menarik adalah di akhir ayat ini, karena di sini mengandung banyak sekali faedah. Salah satunya adalah bagaimana ketika sebuah keluarga, yang dikatakan oleh sebagian ulama adalah ketika ada suami istri yang sudah lama menikah, kemudian ingin memiliki anak tapi tidak kunjung memiliki anak. Selain doa, ada beberapa amal yang perlu untuk dilakukan, maka diambil dari ayat ini. Walaupun juga secara umum bahwasanya amalan ini termasuk salah satu amalan yang memiliki manfaat banyak. Selain mendatangkan rizki, selain mendatangkan anak, juga bisa menyelamatkan pelakunya dari api neraka. Yaitu apa? Yang diambil oleh para ulama dari akhir ayat ke-69 adalah menghormati tamu. Jadi yang namanya menghormati tamu itu bukan amalan yang sepele. Menghormati tamu itu adalah amal yang sangat besar karena di dalamnya ada sedekah juga, ada sedekah. Di dalamnya ada menghormati sesama manusia, memuliakan sesama manusia, maka itu perbuatan yang sangat banyak kebaikannya. Rasulullah SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim taifahu. Yaitu jikalau orang itu beriman dengan Allah dan hari akhir, maka dia wajib untuk menghormati tamunya. Siapa yang menjadi tamu dihormati. Kemudian dalam ayat ini dikatakan oleh Allah SWT bahwa Nabi Ibrahim ketika kedatangan para malaikat tersebut karena menyerupai manusia, Nabi Ibrahim tidak begitu yakin apakah itu malaikat atau bukan, karena menyerupai manusia. Sehingga apa? Tidak lama kemudian Nabi Ibrahim langsung mempersilahkan mereka dan menyajikan anak sapi yang telah matang, hanid, bi'ijlin hanid. Anak sapi, alasan anak sapi karena memang kebanyakan harta Nabi Ibrahim dan putra-putranya itu adalah sapi. Mereka seperti peternak sapi atau seperti orang yang budidaya sapi, memelihara sapi. Itu adalah Nabi Ibrahim dan putra-putranya. Kemudian Allah mengatakan hanid. Hanid itu adalah daging yang sudah masak, yang sudah siap santap. Dan kita semuanya tahu bahwasanya daging atau itu anak sapi tidak akan siap disajikan kecuali melalui proses yang panjang. Yaitu prosesnya disembelih terlebih dahulu, kemudian dipotong-potong, kemudian dimasak. Bahkan memasaknya pun membutuhkan waktu yang lama. Maka dari itu para ulama mengatakan yang menyiapkan ini adalah Sarah. Bukan perintah dari Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim ketika pulang ke rumah, para malaikat sudah ada di rumah. Tamu itu sudah ada di rumah. Kemudian ketika Nabi Ibrahim itu menyapa para tamu tersebut, hidangan sudah disiapkan oleh Sarah. Maka poin penting di sini adalah ketika menghormati tamu itu bukan kewajiban seorang laki-laki. Justru peran perempuan di sini atau seorang istri itu besar. Jikalau antara suami dan istri sama-sama klop, sama-sama cocok untuk menghormati tamu, maka itulah salah satu penyebab urusan keluarga tersebut akan dipermudah oleh Allah SWT. Ini yang perlu menjadi catatan. Jadi jikalau suami saja yang menghormati tamu, istrinya tidak begitu ikut andil dalam menghormati tamu, maka itu kurang. Atau kebalikannya juga, itu juga kurang. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah hukum secara asal. Karena nanti ada beberapa pengecualian. Jenis tamu yang bagaimana itu ada pengecualian. Tapi secara umum semua orang yang bertamu ke rumah kita wajib untuk kita hormati. Suami, istri, dua-duanya wajib untuk memuliakan tamu. Maka yang dilakukan oleh Sarah di sini adalah sudah menyiapkan dan menyajikan. Dan itu semuanya juga senada atau istilahnya sama dengan apa yang terjadi pada Rasulullah SAW. Pada suatu hari, pada siang hari, Rasulullah keluar rumah. Tidak lama kemudian Abu Bakar juga keluar. Tidak lama kemudian Umar ibn Khattab keluar dari rumah. Kemudian tiga-tiganya itu bertemu. Kemudian saling bertanya, Rasulullah bertanya kepada dua sahabatnya itu, apa yang menjadikan kalian keluar jam segini? Itu waktu sebelum asar.
Kemudian Abu Bakar mengatakan, rasa lapar wahai Rasulullah. Kemudian Umar mengatakan sama. Rasulullah pun mengatakan iya. Rasa lapar yang juga menjadikanku keluar dari rumah. Maka tiga-tiganya itu memang sama-sama merasakan lapar, kemudian keluar rumah ingin mencari makan. Jadi seperti itu. Tapi karena bertemu bertiga itu, kemudian salah satu dari sahabat Nabi itu memberikan saran. Wahai Rasulullah, bagaimana menurut engkau jikalau kita bertamu saja ke salah satu orang Ansor? Di pinggiran kota Madinah ada seseorang yang bernama Abul Haytham Al-Ansari. Dan beliau adalah orang yang sangat suka memuliakan tamu. Bagaimana jikalau kita ke sana saja? Rasulullah pun setuju. Akhirnya bertiga berjalan menuju rumahnya Abul Haytham Al-Ansari. Sesampainya di rumah, ketika mengetuk pintu, kemudian yang menjawab adalah istri dari Abul Haytham. Rasulullah pun bertanya, di mana pemilik rumah? Istrinya menjawab, sedang keluar untuk mengambil air, wahai Rasulullah. Kemudian setelah itu istrinya Abul Haytham mempersilahkan 3 orang yang mulia ini masuk ke rumah. Dipersilahkan masuk ke rumah. Maka ketika di rumah, di dalam rumah, istrinya Abul Haytham menyajikan apa yang mereka miliki. Makanan yang mereka miliki disajikan langsung untuk Rasulullah dan juga 2 sahabatnya ini. Tidak lama kemudian Abul Haytham pulang. Ketika sampai di rumah, kok melihat ada beberapa sendal, ada beberapa alas kaki. Kemudian ketika masuk rumah melihat Rasulullah, Abu Bakar, Omar. Disitulah Abul Haytham sangat gembira melihat rumahnya dikunjungi oleh manusia termulia. Maka itu yang menjadikan beliau sangat senang. Kemudian air yang beliau ambil juga disajikan. Pokoknya intinya di situ tiga-tiganya tidak boleh lapar. Pulang dalam kondisi lapar tidak boleh. Semuanya harus makan semuanya di sini. Itu yang dilakukan oleh Abul Haytham dan juga istrinya. Maka Rasulullah pun memuji apa yang mereka lakukan karena ini yang namanya memuliakan tamu. Istri dan suami dua-duanya memiliki tanggungan yang sama. Maka sebagian ulama merincikan pembahasan itu, yaitu ketika tamu itu laki-laki, apakah seorang istri ketika suaminya tidak ada di rumah, apakah boleh mempersilahkan untuk masuk ke rumah? Maka hukum asalnya boleh, hukum asalnya. Kecuali tamu tersebut adalah orang yang dicurigai atau orang yang tidak dikenal. Maka terkait dengan memasukkan rumah atau tidak di sini, seorang istri pun perlu berhati-hati. Tapi jikalau yang bertamu ke rumah adalah orang yang sudah dikenal, ini adalah orang baik, orang yang dekat dengan suami. Walaupun suami tidak ada di rumah, seorang istri boleh mempersilahkan masuk ke ruang tamu, kemudian menyajikan banyak makanan yang dimiliki. Maka itu juga yang dilakukan oleh Sarah. Ketika Nabi Ibrahim belum sampai di rumah dan para tamu dari malaikat itu sudah di rumah, maka dipersilahkan. Allah mengatakan fama labitha, maka tidak lama, kata Allah SWT, tidak lama setelah Nabi Ibrahim menyapa para tamu tersebut, kemudian Nabi Ibrahim pun mengeluarkan masakan yang sudah siap santap. Dan masakan tersebut adalah dari anak sapi yang sudah dimasak. Nah, ini menggambarkan bahwasanya seorang istri itu sudah menyiapkan terlebih dahulu ketika tamu itu datang. Nah, inilah perbuatan yang dikatakan oleh para ulama menjadi penyebab utama. Allah memberikan kabar gembira dan juga memberikan rizki yang diharapkan oleh mereka berdua. Karena yang kita ketahui di cerita sebelumnya yang kita bahas, yaitu alasan kenapa Nabi Ibrahim mengutus atau mengantarkan putra pertamanya Nabi Ismail dengan ibunda Hajar ke daerah Mekah, karena salah satunya adalah rasa cemburu istri pertama yaitu Sarah, karena Sarah juga belum memiliki anak. Ini yang baru dinikahi kok malah cepat memiliki anak, sehingga diminta untuk dijauhkan. Nah, itu yang terjadi. Maka disinilah Allah SWT memberikan kabar gembira kepada keduanya. Kemudian Nabi Ibrahim menyadari kalau itu adalah para malaikat setelah makanan disajikan. Maka di ayat ke-70 Allah mengatakan falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi
nakirahum wa aujasa minhum khifah. Yaitu ketika Nabi Ibrahim sadar bahwasanya tangan-tangan para tamu itu sama sekali tidak mendekati makanan. Dengan kata lain, tamu-tamu ini sama sekali tidak tertarik dengan makanan. Disitulah Nabi Ibrahim menyadari dan masuklah ke dalam diri Nabi Ibrahim rasa takut. Malaikat kalau sudah diutus berbarangan seperti itu, perkaranya bukan sepele. Pasti perkara yang besar. Maka dari itu, para malaikat pun mengatakan qalu, dan mereka, para tamu itu, para malaikat mengatakan, la takhaf, engkau Ibrahim janganlah takut. Wajar, takut ketika memang akan ada terjadi musibah ataupun kejadian yang besar. Itu suatu yang manusiawi. Maka dari itu para malaikat mengatakan, Ibrahim janganlah engkau takut. Inna ursilna ila qaumi Lut. Sesungguhnya tujuan utama kami diutus itu ke kaum Lut, bukan ke engkau. Ke engkau hanya mampir saja untuk mengkabarkan ada kabar gembira dari Allah. Seperti itu. Maka inilah terkait dengan awal mula bagaimana Nabi Ishak diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Ibrahim yang usianya sudah di atas 100, kemudian Sarah sudah 90 tahun. Kemudian tanda bahwasanya Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah akan dipanjangkan umurnya, yaitu di ayat ke-71. Wa mra'atuhu qa'imatun fadhahikat. Yaitu dan istrinya Nabi Ibrahim, yaitu yang bernama Sarah, qa'imah, berdiri ketika dikabarkan tentang anak. Maka dia pun berdiri, fadhahikat, kemudian tertawa. Dhahikat di ayat ini para ahli tafsir ada dua tafsiran. Tafsiran pertama adalah artinya tertawa. Tertawa dalam artian usia 90 tahun hamil. Ini adalah perkara yang aneh atau perkara yang bukan biasa. Kemudian arti yang kedua, fadhahikat, maksudnya di sini adalah datang bulan haid. Mana dhahikat diantaranya adalah datang bulan. Maka dari itu sebelumnya Sarah sudah tidak lagi haid karena memang sudah tidak mungkin untuk hamil. Kemudian datang haid itu sebagai pertanda bahwasanya dia akan hamil. Itu adalah tafsiran kedua. Kemudian fabasyarnaha, kemudian kami berikan kabar gembira kepadanya, kepada istrinya Nabi Ibrahim. Jadi ini disampaikan kepada istrinya Nabi Ibrahim juga. Bi Ishak, yaitu akan ada putra yang nanti bernama Ishak. Wa mi warai Ishaq Ya'qub, dan kemudian setelah Ishak akan diberi cucu yang bernama Ya'qub. Karena Allah menyebutkan Ya'qub di ayat ke-71 ini sebagai tanda bahwasanya Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah akan melihat cucunya. Akan melihat cucunya itu. Itu sebagai tanda bahwasanya mereka berdua akan dipanjangkan umur. Nah, inilah ayat yang menggambarkan tentang awal bagaimana lahirnya Nabi Ishak. Kemudian kita membahas nama Ishak itu sendiri. Sebagian ahli sejarah mengatakan awal mula ketika lahir, awal mula Nabi Ishak itu diberi nama oleh ibundanya Sarah, itu bernama Yashak. Namanya Yashak. Di dalam beberapa terjemahan Ibrani artinya adalah tertawa. Artinya adalah tertawa. Yashak, kemudian dalam bahasa Arab mudah disebutnya adalah Ishak. Artinya adalah tertawa. Dan kenapa diberi nama seperti itu? Karena setiap orang yang mendengar cerita tentang Nabi Ishak, tentang proses kelahirannya, semuanya akan tertawa. Orang yang pertama kali mendengar akan tertawa. Bagaimana mungkin perempuan 90 tahun masih memiliki anak? Nah, orang akan berpikir seperti itu. Tapi tidak ada yang mustahil di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah ketika berkehendak mudah, hanya selevel mengucapkan dua huruf kun, itu saja. Nah, ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangankan nabi dan rasul, jangankan orang-orang yang mulia seperti Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah. Beberapa tahun yang lalu ada seorang perempuan India yang usianya sudah di atas 60 tahun melahirkan seorang putra. Padahal bukan nabi juga bukan rasul keluarganya. Mungkin bisa jadi bahkan bukan orang muslim. Tapi tetap melahirkan. Nah, ini adalah gambaran bahwasanya apapun yang mungkin di mata orang itu mustahil, tapi di tangan Allah tidak. Kemudian di surat Ad-Dariyat juga disinggung tentang awal
berita gembira itu diberikan kepada Nabi Ibrahim terkait dengan Nabi Ishak. Yaitu pada ayat ke-24 sampai ayat ke-30. Ayatnya pendek-pendek, tapi ini menyinggung juga tentang kelahiran Nabi Ishak dari 24 sampai 30. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Apakah telah datang kepada engkau wahai Muhammad cerita tentang tamunya Nabi Ibrahim al-mukramin? Ada dua makna. Yang pertama adalah mereka secara status adalah tamu yang mulia karena mereka adalah para malaikat. Makna berikutnya adalah mereka para tamu yang dimuliakan oleh Nabi Ibrahim, sebagaimana tadi yang kita rincikan dari ayat di surat Hud. Kemudian ayat ke-25, iddakhalu alaihi faqalu salama, yaitu ketika mereka itu masuk, mereka pun mengucapkan salam. Qala salam, kemudian dibalas dengan salam juga oleh Nabi Ibrahim, qaumum munkarun, yaitu kelompok orang, kelompok tamu yang asing. Kemudian faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Sama juga di sini maknanya yaitu ragha. Kata ragha itu cepat-cepat. Pulang cepat-cepat. Pulang cepat-cepat menemui istrinya, atau istilahnya pergi cepat-cepat menemui istrinya dan kemudian datang dengan membawa anak sapi yang gemuk. Dan sudah dijelaskan di surat Hud itu hanidh, yaitu yang siap santap, yang sudah dimasak. Berarti sudah diproses oleh Sarah sebelum Nabi Ibrahim pulang. Faqarrabahu ilaihi qala ala ta'kulun, ketika didekatkan kepada para tamu, Nabi Ibrahim bertanya, apakah kalian tidak memakannya? Kemudian memberi tanda, memberi isyarat para malaikat tersebut tidak akan memakan makanan. Fa'ujasa minhum khifah. Kemudian Nabi Ibrahim pun merasa takut dari kehadiran para malaikat ini. Qalu la takhaf, janganlah takut, kata para malaikat. Fabasyaruhu bighulamin alim, yaitu kemudian diberikan kabar gembira dengan anak yang alim. Yang perlu untuk sedikit kita tambahkan bahwasanya Nabi Ishak disifati oleh Allah sebagai alim, yang memiliki ilmu. Sedangkan Nabi Ismail sifatnya adalah halim, yang lemah lembut. Maka dari itu, para ulama mengatakan jikalau seorang anak itu dekat dengan seorang laki-laki, kita membahasnya di sini laki-laki. Anak laki-laki yang dekat dengan ibunya, maka sifatnya lemah lembut. Tidak kasar, tidak keras. Itu rata-rata seperti itu. Karena Nabi Ismail seperti itu dan penyabar. Ini jikalau anak dekat dengan ibu. Kemudian jikalau anak dekat dengan ayah, dengan bapak, maka dia akan pandai, akan pinter, banyak pengetahuan, luas pengetahuannya. Yaitu contohnya adalah Nabi Ishak. Karena Nabi Ishak ditunggui oleh Nabi Ibrahim. Jadi sejak lahir hingga dewasa. Berbeda dengan Nabi Ismail, beberapa kali dikunjungi saja. Tapi Nabi Ibrahim tidak tinggal bersama Nabi Ismail dalam jangka waktu yang lama. Nah, itulah terkait dengan apa yang bisa kita ambil dari Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Kemudian fa'aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun akim. Kemudian ketika dikasih kabar gembira seperti itu, istrinya Nabi Ibrahim pun malu, dalam artian menutup muka, terus kemudian berkata, bagaimana mungkin seorang perempuan yang sudah tua dan mandul kok akan memiliki anak. Kemudian para malaikat mengatakan, qalu kadzalika qala rabbuk. Seperti itulah keputusan dari pencipta engkau, keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwal hakimul alim. Allah adalah zat yang maha bijak dan maha mengetahui segalanya. Nah, ini adalah ayat-ayat tentang diceritakannya bagaimana Nabi Ishak itu dilahirkan. Baik, setelah itu ada beberapa rincian, karena memang di Al-Quran juga di dalam hadis tidak ada rincian tentang ceritanya Nabi Ishak, tapi banyak ulama yang meriwayatkan, tapi rata-rata riwayatnya itu berasal dari Israiliyat, yaitu Nabi Ishak adalah putra Nabi Ibrahim yang kemudian diperintahkan untuk menikah dengan kerabatnya juga. Maksudnya istri dari Nabi Ishak itu masih satu ras, satu kaum dengan Nabi Ibrahim.
Berbeda dengan Nabi Ismail. Nabi Ismail istrinya dari suku Arab. Dan Nabi Ismail bukan Arab, walaupun berbicara dengan bahasa Arab, karena telah tinggal di Mekah. Kemudian sebagian orang akan bertanya-tanya, berarti jikalau seperti itu, seakan-akan Nabi Ibrahim mengutamakan Ishak daripada Ismail. Maka anggapan seperti itu tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena Nabi Ismail itu ibunya juga dari suku lain, dari Koptik, dari kalangan penduduk asli Mesir. Maka dari itu lebih longgar mau menikah dengan suku mana saja, itu Nabi Ismail. Justru disinilah letak kebaikannya. Kemudian Nabi Ishak karena ayah dan ibunya satu suku, maka diarahkan oleh Nabi Ibrahim untuk menikah dari suku yang sama juga, yaitu pergi ke Irak, ke Babilonia, untuk menikah dari salah satu putri pamannya. Kemudian dibawa hidup di Palestina. Nah, ini yang terjadi di Nabi Ishak. Dan terkait dengan cerita rincian bagaimana Nabi Ishak itu menikah, Nabi Ibrahim prosesnya itu mengutus pembantunya. Budak Nabi Ibrahim diutus ke Irak untuk bertemu saudaranya. Tapi di tengah perjalanan atau sudah masuk ke wilayah atau daerah yang dimaksud, budaknya Nabi Ibrahim tersebut itu bertemu dengan salah satu perempuan yang sedang mengambil air. Kemudian budaknya Nabi Ibrahim pun meminta izin untuk meminta air. Kemudian perempuan tersebut pun memberikan air, bahkan di tunggangannya budak tersebut juga dikasih minum juga. Kemudian bertanya, saya ingin bertemu dengan saudaranya Nabi Ibrahim. Kemudian ternyata perempuan tersebut adalah keluarga dari Nabi Ibrahim juga. Kemudian ditunjuki, terus kemudian diutarakan maksud, yaitu diutusnya budak ini untuk melamarkan anak dari salah satu keluarganya atau saudaranya Nabi Ibrahim. Kemudian ditunjukkan orangnya dan inilah putrinya. Maka jikalau mau ya silahkan. Ternyata setelah dilamarkan semuanya setuju, sepakat dan terjadi pernikahan. Dan banyak dari kalangan ulama mengatakan bahwasanya Nabi Ishak itu menikah ketika usianya 40 tahun. Menikahnya itu usianya 40 tahun. Terus kemudian baru diberi anak, salah satunya Yakub itu 20 tahun kemudian. Jadi istrinya juga termasuk indikasinya adalah istri yang mandul juga, istrinya Nabi Ishak. Sehingga 20 tahun tidak memiliki anak. Maka banyak dari ahli sejarah mengatakan baru memiliki anak itu pada usia 60 tahun, itu Nabi Ishak. Dan ketika mengira bahwasanya istrinya itu mandul, tidak memiliki anak, maka Nabi Ishak pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena juga sifat Nabi Ishak dengan Nabi Ibrahim itu sama-sama memuliakan tamu. Maka dari itu termasuk inti dari pembahasan kita dari cerita ini adalah bahwasanya memuliakan tamu itu manfaatnya sangat besar untuk pribadi tersebut. Selain dipermudahkan masalah atau istilahnya dari masalah, dimudahkan urusan, juga tadi yang kita singgung itu termasuk bentuk dari keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Kemudian juga perbuatan tersebut itu salah satu perbuatan yang paling banyak menyelamatkan umat manusia dari api neraka. Karena Rasulullah mengatakan bahwasanya sedekah itu adalah perbuatan yang paling banyak menyelamatkan manusia dari adab Allah di api neraka. Di antaranya adalah perkataan Rasulullah khusus kepada para perempuan, yaitu ya ma'syaran nisa tasaddaqna. Wahai para perempuan, perbanyaklah kalian sedekah karena diriku melihat banyaknya penduduk neraka itu dari golongan kalian. Nah, ini adalah perbuatan yang memang dikatakan oleh para ulama paling banyak menyelamatkan orang dari api neraka, yaitu sedekah. Walaupun saja atau amalan yang lainnya, ibadah yang lainnya sedikit, tapi ketika sedekah itu dilakukan, maka itulah yang menjadikan seseorang bisa diselamatkan dari api neraka. Baik, kembali lagi kepada Nabi Ishak, sifatnya sama dengan Nabi Ibrahim, maka ketika berdoa kepada Allah seperti juga yang dilakukan Nabi Ibrahim, Allah memberikan putra. Dan tidak tanggung-tanggung putranya Nabi Ishak itu kembar. Ada 2 putra.
Yaitu yang pertama bernama Al-Is, yang kedua adalah Yakub. Dan itu kembar, yaitu lahir yang terlebih dahulu adalah Al-Is. Kemudian yang lahir setelah itu adalah Yakub. Maka dari itu Yakub diberi nama Yakub karena artinya adalah yang datang setelah. Yang lahir setelah Al-Is, kakaknya itu. Maka dari itu berdua adalah anak yang kembar. Cuman istilahnya ketika dewasa atau ketika istilahnya besar, dua anak ini memiliki kecenderungan yang berbeda, yaitu Al-Is lebih cenderung dekat dengan Nabi Ishak, dengan bapaknya. Tapi Yakub lebih cenderung dekat dengan ibunya. Tapi sebelum itu perlu untuk kita ketahui juga bahwasanya ini dua saudara kembar. Kemudian diceritakan, ada beberapa cerita, salah satu cerita yang sangat terkenal, itu berasal dari Israiliyat, bahkan orang Yahudi juga menceritakan tentang permusuhan antara dua saudara ini. Al-Is memusuhi Yakub, sehingga Yakub pun kabur sampai ke Irak, dan tinggal di Irak. Tapi ini ada beberapa cerita yang memang ditambah-tambahkan, walaupun juga banyak dari kalangan ulama mengadopsi cerita ini, cuman memberikan peringatan di beberapa tambahan. Tapi sebelum saya rincikan cerita tentang keduanya, perlu untuk kita ketahui bahwasanya yang namanya Al-Is itu adalah bapaknya suku bangsa Romawi. Bangsa Romawi, orang-orang Eropa, itu nasabnya kembali kepada Al-Is. Itu yang dikatakan oleh para ulama. Kemudian Yakub, yang nasabnya kembali kepada Yakub itu adalah Bani Israel, karena Yakub nama lainnya adalah Israel. Nah ini kaitannya terkait dengan bangsa Romawi dan bangsa Israel, mereka saudara, karena berasal dari satu perut, kembar, Al-Is dan Yakub. Tapi Al-Is ini menikah dengan salah satu putri dari Nabi Ismail. Al-Is tahu bahwasanya dia memiliki paman di Mekah. Dia pun pergi ke sana dan akhirnya menikah dengan salah satu putri dari Nabi Ismail. Nabi Ismail ketika istri yang pertama sudah diceraikan, kemudian menikah dengan salah satu putri dari pembesar Jurhum, orang Arab. Diberikan anak oleh Allah SWT itu banyak sekali, laki-laki dan perempuan. Maka dari itu Al-Is menikahi salah satu putrinya Nabi Ismail, pamannya. Dan melahirkan suku atau bangsa Romawi. Dan bangsa Romawi itu sangat besar. Dan Nabi Yakub ceritanya berbeda, karena Nabi Yakub juga menikah dengan saudara atau dari keluarganya kakek, keluarga bapaknya, Nabi Ishak dan Nabi Ibrahim, yaitu dari suku yang berasal dari Babilonia. Kemudian melahirkan 12 keturunan, yang insya Allah nanti juga sedikit akan kita rincikan. Baik, sebelum saya lanjutkan, kira-kira untuk adzan Isya, berapa menit lagi atau sudah waktunya? Sekitar 5 menit, ya? Sekitar 5 menit, baik. Saya ingin merincikan tentang kisah yang sebagian, bahkan banyak dari kalangan Yahudi juga mengatakan tentang sebab permusuhan antara Nabi Yakub dengan saudara kembarnya, yaitu Al-Is. Di sumber-sumber Israiliyat dikatakan bahwasanya ketika Nabi Ishak sudah tua, mulai melemah penglihatannya. Kemudian dikatakan, sebagian lagi mengatakan telah buta, menjadi buta. Itu Nabi Ishak. Karena Nabi Ishak meninggalnya, sebagian sumber mengatakan usianya 180 tahun, usia Nabi Ishak. Kemudian sebagian lagi mengatakan 160 tahun, antara itu. Berarti usianya memang panjang. Nabi Ishak ketika sudah tua, menjadi buta atau lemah penglihatannya. Kemudian suatu ketika memanggil dua putranya dan mengatakan kepada kedua putranya, diriku ingin makan daging rusa. Maka kalian berdualah cari rusa untuk aku makan, kata Nabi Ishak. Kemudian berdua pun mencari rusa. Tapi Al-Is itu yang mendapatkan rusa, tapi Yakub ini diberikan saran, ini adalah tambahan yang banyak ditambah-tambah oleh orang-orang Yahudi, yaitu dikatakan ibunya Nabi Yakub, berarti karena memang Nabi Yakub lebih dekat kepada ibu, berarti istrinya Nabi Ishak, itu yang menyarankan untuk menyembelih salah satu anak onta. Salah satu anak onta disembelih. Kemudian disajikan dan diberikan kepada bapaknya, berarti Nabi Ishak, dan
katakanlah bahwasanya ini adalah daging rusa. Berarti seperti ibundanya menyarankan untuk berbohong. Nah, ini adalah tambahan yang memang tidak benar karena jelas Yakub adalah seorang nabi, tidak mungkin dididik dengan cara seperti itu. Terus kemudian dikatakan lagi ketika menghidangkan, karena memang tujuan Nabi Yakub itu diarahkan untuk menyembelih onta, itu tujuannya adalah biar bisa mengalahkan saudaranya Al-Is. Karena biasanya kalau ada lomba seperti itu yang menang adalah Al-Is. Yakub kalah. Nah, inilah ibundanya itu menyarankan seperti itu, tapi ini adalah tambahan yang tidak benar. Tapi yang dikatakan oleh para ulama, ya memang berdua itu diperintahkan untuk istilahnya berburu rusa. Itu yang diriwayatkan oleh para ulama. Dan tambahan-tambahan tadi yang memang tidak benar. Kemudian setelah itu, ini masih termasuk tambahan yang tidak benar. Ketika Nabi Yakub sudah menghidangkan, disitulah Nabi Ishak mendoakan untuk Nabi Yakub. Didoakan akan memiliki anak yang banyak. Diberkahi kehidupannya. Maka setelah itu yang kita ketahui Nabi Yakub memiliki 12 putra. Kemudian setelah Al-Is itu mendapatkan rusa dan pulang, kemudian menyajikan daging rusa itu untuk bapaknya, di sini Al-Is mengetahui bahwasanya adiknya Yakub itu telah berbuat curang. Disitulah Al-Is merasa marah, sehingga membuat Nabi Yakub itu kabur pergi ke Irak. Itu adalah tambahan yang masih ditambah-tambahi oleh orang-orang Yahudi ini. Nah, ini adalah perkara yang memang tidak benar untuk kita katakan, karena seorang nabi tidak mungkin seperti itu. Tidak mungkin juga sejak kecil juga dididik dengan pendidikan yang buruk, itu tidak mungkin. Maka perlu untuk kita luruskan bahwasanya ada suatu keperluan yang menjadikan Nabi Yakub memang pergi ke Irak. Tidak tinggal di Palestina. Kemudian nikah di sana, kemudian hidup lama di sana walaupun akhirnya kembali lagi ke Palestina. Tapi yang tinggal sejak awal di Palestina adalah saudaranya Al-Is, menikah dengan putrinya, pamannya yaitu Nabi Ismail, kemudian memiliki keluarga yang hidup di daerah Palestina. Maka dari itu para ulama mengatakan Palestina itu adalah tanah yang paling berhak untuk ditinggali oleh orang Arab. Karena yang sejak awal tinggal di situ adalah putranya Nabi Ishak yang bernama Al-Is dengan istri yang berasal dari orang Arab. Maka yang berkuasa di Palestina zaman dahulu kala itu seringnya dari bangsa Romawi. Kemudian bangsa Romawi menyebar sampai ke Eropa juga. Tapi yang awal meninggali di situ bangsa Romawi dan memiliki kaitan erat dengan bangsa Arab, karena orang Romawi itu ibunya orang Romawi adalah orang Arab. Jadi orang Arab dengan orang Romawi itu dekat. Sedangkan orang Arab dengan Bani Israel agak jauh. Itu terkait dengan keturunan. Maka dari itu para ulama mengatakan tanah Palestina itu lebih berhak yang ninggali itu adalah orang Arab dibandingkan Bani Israel. Karena Bani Israel tinggalnya di Irak, walaupun setelah itu pindah ke Palestina, walaupun setelah itu lagi pindah ke Mesir. Nah, inilah yang dikatakan oleh para ulama terkait dengan siapa yang paling berhak untuk tinggal di tanah Palestina. Itu adalah urutan-urutan sejarah. Baik, insya Allah akan kita tambahkan beberapa hal lagi sedikit tentang Nabi Yakub hingga beliau memiliki 12 putra setelah sholat isya biidznillah ta'ala. Baik, kita cukupkan dan kita kumandangkan adzan terlebih dahulu. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.